Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimatun Amanah dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan jawaban tentang sitostatika. Nah, apa itu sitostatika? Sitostatika yaitu obat atau zat kimia yang berguna untuk membunuh dan melemahkan sel-sel kanker di dalam tubuh. Nah, selain itu, sitostatika juga disebut sebagai obat anti kanker. Karena obat ini sangat keras dan efek sampingnya juga sangat berbahaya, maka pemberiannya juga sangat berhati-hati dan memerlukan perlakuan dan kecermatan yang khusus, tentunya yang sudah terlatih. Dan istilah lain dari sitostatika itu kemoterapi. Bagaimana sih SOP pemberian sitostatika, pelaksanaannya atau persiapannya? Nah, sebelum itu, untuk penanganan sediaan sitostatika juga memperhatikan pelindungan terhadap petugas, produk, dan lingkungan. Perlu dilakukan secara disiplin untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan. Karena sebagai besar sediaan sitostatika itu bersifat yang satu, karsiogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, mutagenik, dapat menyebabkan mutasi gen. Dan yang ketiga yaitu tertagonik, dapat membahayakan janin. Jadi jika ada petugas sedang mengandung, diusahakan itu tidak memberikan sitostatika pada pasien. Dan adapun mekanisme cara terpaparnya obat kanker ke dalam tubuh sebagai berikut. Yang pertama, inhalasi, yaitu terhirup pada rekonstruksi. Dan yang kedua, absorpsi, masuk ke dalam kulit jika terkena tumpahan dari zat sitostatika itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ingesti, kemudian kemungkinan itu masuk ke dalam tubuh jika tertelan seperti itu. Dan untuk selanjutnya, pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan petugas maupun sediaan obatnya dari efek toksik dalam kontaminasi dengan menggunakan APD, berguna untuk mengamankan pada saat pencampuran, distribusi maupun proses pemberian kepada pasien sampai ke pembuangan limbahnya. Nah, kemudian setelah itu, kegiatan dalam penanganan sediaan sitostatika ada beberapa. Yang pertama, melakukan perhitungan dosis secara akurat. Yang kedua, melarutkan sediaan obat kanker dengan parut dengan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, mencampurkan sediaan obat kanker dengan protokol pengobatan seperti menggunakan APD tadi. Kemudian mengemas dalam kemasan tertentu sebagai ciri kalau itu obat sitostatika. Kemudian membuang sampah atau limbah sesuai prosedur yang berlaku. Jadi untuk sampah-sampah sitostatika itu tidak sembarang membuang, pasti ada tempat-tempatnya tertentu, seperti plastiknya itu berwarna hitam. Dan untuk faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama itu ruangan khusus yang dirancang dengan kondisi yang sesuai. Kemudian yang kedua, lemari pencampuran atau biological safety cabinet. Yang ketiga yaitu HEPA filter. Dan yang keempat, alat pelindung diri seperti gowns, headwear, footwear, kemudian gloves, eye protection. Kemudian setelah itu sumber daya manusia yang terlatih. Jadi pemberian sitostatika atau pencampuran sitostatika obat-obat gitu tidak asal meracik atau memberikan, pasti ada tenaga-tenaga khusus yang sudah terlatih seperti farmasinya, kemudian perawat-perawatnya juga sudah terlatih. Terus yang terakhir, cara pemberian obat kanker dengan benar. Jadi sudah ada prosedur pemberian untuk pasiennya. Nah, sebelum memberikan infant consent, pemberian infant consent ini sangat erat kaitannya untuk memberikan upaya untuk mencapai terapi yang tepat bagi pasien yang dilakukan dokter. Kemudian dalam pemberian obat kemoterapi perlu perhatian prinsip 6 benar, yaitu benar pasien, rute, dosis, waktu, dan dokumentasi. Jenis obat dan efek samping sitostatika. Nah, pemberian obat
kemoterapi atau sitostatika menggunakan personal protective equipment atau PPE. Untuk jenis yang pertama, vincristine. Efek sampingnya yaitu konstipasi, gangguan sensori, stomatitis, alopecia, kelemahan otot, dan neuralgia. Untuk yang kedua, dexamethasone. Efek samping yang ditimbulkan yaitu biasanya meningkatkan glukotiroid, menurunkan mineralokortikoid, mempengaruhi protein, karbohidrat, metabolisme lemak dengan meningkatkan gluconeogenesis dan katabolisme protein, hipertensi, hiperglikemi, dan miopati. Dan untuk yang ketiga yaitu L-asparaginase. Efek samping yang ditimbulkan dapat menimbulkan alergi, panas, menggigil, nausea, phlematus, gangguan fungsi liver, dan koagulopati. Dan untuk yang keempat ada methotrexate. Efek samping yang ditimbulkan biasanya itu anoreksia, nausea, phlematus, diare, stomatitis, anemia, gangguan liver. Dan untuk yang kelima ada denurobicin. Efek samping yang ditimbulkan dari obat ini yaitu hiperpigmentasi kuku dan kulit, diare, nausea, stomatitis, kemudian mielosupresi, abnormalitas kulit seperti kemerahan. Dan untuk yang keenam yaitu ada namarcapotoprin, yaitu gangguan fungsi hati, leukopenia, trombositopenia, anoreksia, nausea, dan imunosia. Itu beberapa jenis obat dan efek samping dari sitostatika. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana edukasi kepada keluarga dan pasien dengan menjalankan kemoterapi atau sitostatika. Yang pertama untuk pasien, support dan dukung kepada anak yang sedang menjalankan kemoterapi agar anak semangat di dalam menjalani hari-harinya, minum obatnya, seperti itu. Dan untuk orang tuanya selalu sabar dan ikuti prosedur atau tindakan dari pihak rumah sakit seperti apa agar kesembuhan anak juga lebih meningkat gitu. Kemudian bedakan tempat-tempat seperti konsumsi piring, sendok anak dan orang tua. Itu yang saya sampaikan tentang sitostatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.